Kali ini kita akan mengangkat tokoh yang dikenal sebagai pemikir melankolis, selalu menangis, yang dikenal dengan nama Heraklitus. Heraklitus merupakan tokoh yang hidup diperkirakan pada tahun 600 sebelum Masehi, 540 sebelum Masehi. Heraklitus tokoh yang hidup sesaman dengan Xenophanes, tetapi usianya lebih muda. Selain itu, Heraklitus seringkali disebut sebagai pemikir perubahan, pemikir gelap, dan pemikir yang selalu menangis. Heraklitus berasal dari Efesus, kota yang bersebelahan dengan Ionia. Dulunya, Efesus satu kota dengan Ionia pada saat di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia. Tetapi saat ini, kalau kita ingin mencarinya dan menambah pengetahuan kita akan temukan bahwa Yunani kuno tepatnya ada di negara Turki saat ini, setelah penguasaan Turki Utsmani. Heraklitus dari keluarga bangsawan atau aristokrat. Pada saat itu, Heraklitus seharusnya yang mewarisi kekuasaan politik. Tetapi Heraklitus justru memilih meninggalkan warisan politik tersebut dan menyerahkan kepada saudara lelakinya, karena lebih memilih hidup merenung, bersemedi. Informasi yang lainnya kita tidak lebih dalam, karena kita tidak ada informasi jelas tentang itu. Tetapi pokok pembahasan kita kali ini lebih pada pandangan, pendapat dari Heraklitus. Poin-poin pandangan Heraklitus. Konsep alam semesta atau kosmos Heraklitus. Heraklitus meyakini bahwa dasar dari segala sesuatu adalah api. Dari apilah segala menjadi ada. Pertama-tama api bertransformasi menjadi laut, dan sebagian laut menjadi tanah, menjadi air, dan menjadi angin. Heraklitus juga mengatakan bahwa jiwa terdiri dari dua unsur, yaitu api dan air. Api mewakili jiwa semangat, bekerja keras, kekuatan, sedangkan karakter orang yang malas, loyo, lemah merupakan jiwa air yang dominan pada dirinya. Pada saat manusia dilahirkan, itu merupakan penyatuan api kosmis ke dalam materi. Penyatuan dan berpisahnya api dengan materi akan terus berlanjut, dan itu juga yang membuat keseimbangan. Dan pada saat manusia mengalami kematian, ia akan kembali pada api kosmis tersebut. Alam semesta atau kosmos dalam pandangan Heraklitus selalu mengalir, selalu berubah, tidak ada yang diam. Heraklitus melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa mengalami perubahan. Tidak ada yang diam, senantiasa mengalir. Heraklitus mengangkat contoh bahwa seseorang yang turun ke sungai, setelah ia turun lagi, maka orang tersebut tidak akan pernah menginjakkan kaki pada air atau sungai yang sama. Kebenaran itu akan selalu berubah dan tidak tetap, sebagaimana kosmos yang dinamis, yang tak pernah diam, selalu bergerak dan berubah. Heraklitus meyakini bahwa apapun yang ada di alam semesta ini mengalami perubahan yang abadi. Dan satu hal yang tampaknya pasti dari pandangan Heraklitus, Heraklitus memilih reaksi yang sangat negatif terhadap pemikiran Milesian. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa aliran Milesian itu dianut oleh Thales, Anaximander, Anaximenes, di mana bagi pandangan Milesian, apa yang nyata itu pasti dan permanen. Perubahan entah bagaimana harus dijelaskan. Mereka memahami perubahan sebagai perubahan dari beberapa hal mendasar materi yang dalam sifatnya sendiri tidak berubah. Heraklitus membalikkan ini. Menurutnya bahwa perubahan adalah apa yang nyata. Di alam semesta atau kosmos ini senantiasa terjadi perang. Heraklitus melihat bahwa di alam semesta ini
telah terjadi persaingan, dan dari persaingan itu akan melahirkan perang, dan hanya melalui peranglah manusia bisa memperbaiki diri, karena adanya keseimbangan, adanya harmoni antara keduanya. Sama halnya Heraklitus melihat bahwa antara baik dan buruk harus dipelihara, antara kebaikan dan keburukan harus sama-sama memiliki keberadaan, karena dengan begitu manusia akan memperbaiki diri atau menghasilkan keberadaan yang baru. Dari pandangan ini agak sukar untuk dimengerti dan diterima, meskipun ia melihatnya baik dan buruk datang silih berganti. Heraklitus juga dikenal sebagai pemikir sedikit sombong, angkuh. Ini kemungkinan besar disebabkan oleh pandangannya terhadap realitas yang terjadi, di mana menurutnya adanya sebuah konsep ideal dan orang-orang di sekitarnya tidak memahami itu dan tidak menjalankannya. Heraklitus terjebak oleh pemikirannya sendiri sehingga ia tidak bijaksana dalam melihat kapasitas pemikiran orang-orang di sekitarnya. Prestasi Heraklitus. Pencapaian pemikiran Heraklitus telah menunjukkan pada zaman itu tentang konsep kosmologi. Heraklitus memiliki pengaruh yang sangat kuat pada Plato. Plato menafsirkan Heraklitus karena percaya bahwa dunia materi terus-menerus berubah. Dia juga berpikir bahwa Heraklitus benar dalam menggambarkan dunia material. Dari beberapa pendapat, dikatakan bahwa Heraklitus telah menulis satu buku, gulungan papirus, dan menyimpannya di kuil besar Artemis di Efesus. Ceritanya cukup masuk akal. Kuil sering berfungsi sebagai tempat penyimpanan uang dan barang berharga lainnya, dan tidak ada perpustakaan yang diketahui sejak zaman Heraklitus. Pelajaran yang bisa diambil dari pandangan Heraklitus. Dari pandangan-pandangan Heraklitus, sedikit banyaknya sesuai dengan realitas. Salah satunya ketika Heraklitus mengatakan bahwa segala sesuatu berubah. Meskipun tidak semua pandangan dari Heraklitus bisa kita terima. Salah satunya pandangan ini sesuai dengan prinsip non-kontradiksi, bahwa A tidak sama dengan non-A, di mana Heraklitus menganalogikan seperti sungai yang mengalir, di mana kita tidak akan pernah menginjakkan kaki pada air yang sama, senantiasa berubah atau bergerak. Sama halnya semua yang menempati ruang pasti bergerak. Yang bergerak pasti menuju pada tujuannya. Yang bergerak ada yang menggerakkan. Semua yang bergerak pasti terbatas, dan penggeraknya pasti sempurna atau tidak terbatas. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan bagikan kepada teman-teman biar kita tetap semangat selalu buat konten seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.